Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Apa tanggung jawab terbesar orang tua terhadap anaknya? Saya percaya jawabannya adalah memastikan anaknya untuk dapat hidup mandiri, bahagia, dan juga aman setelah orang tuanya tiada nanti. Bukan sekedar membiarkan anaknya mengejar apa yang mereka inginkan, bukan sekedar mendukung bakatnya saja, tetapi juga memastikan bahwa bakat anak tersebut dapat menjadi fondasi bagi masa depannya nanti, fondasi bagi kehidupannya yang layak di masa depan. Saya berdiri di sini untuk menolak mosi bahwa Dewan ini sebagai orang tua dan seorang anak jenius di bidang non-lukratif akan memprioritaskan pengembangan bakat anaknya di bidang non-lukratif dibandingkan mengarahkannya ke bidang yang lebih lukratif. Saya akan memilih mengarahkannya ke bidang yang lukratif bukan karena saya membenci seni, kemudian olahraga yang tidak umum, tidak. Tetapi karena saya mencintai anak saya nantinya dan saya tahu bahwa dunia ini kejam terhadap mereka yang tidak memiliki uang ataupun juga finansial yang stabil. Hari ini saya akan memaparkan beberapa argumen mengapa saya menolak mosi ini. Mari kita bedah logika mosi ini. Mosi mengasumsikan bahwa karena seorang anak jenius di bidang lukratif, maka sudah sepantasnya ia dikembangkan di bidang itu, kemudian orang tua mendukungnya, dan bakat yang ia miliki ini harus dikembangkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah bakat akan menjamin kehidupan yang layak? Sebagai contoh, seorang pemain biola kelas dunia dengan teknik yang luar biasa, ia tetap hidup pas-pasan jika orkestra tempat bermainnya tutup. Kemudian juga seorang pelukis yang berbakat tidak akan memiliki uang jika karyanya tidak dibeli. Bahkan di bidang non-lukratif, sehebat apapun tidak akan pernah menjamin stabilitas ekonomi. Timber tadi mengatakan bahwa orang tua ingin anaknya bahagia dengan cara mendukung talenta anak mereka. Namun, jika talenta anak mereka hanya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk sukses dan juga memiliki stabilitas ekonomi yang rendah atau bahkan tidak sama sekali, maka mendukung talenta anak di bidang non-lukratif adalah suatu hal yang sia-sia. Karena bidang non-lukratif ini menurut definisinya sendiri adalah menawarkan imbalan finansial yang terbatas. Pasar untuk seni klasik terbatas, kemudian pendanaan untuk riset akademik bergantung pada anggaran pemerintah yang berubah-ubah, olahraga yang tidak umum juga tidak memiliki penonton dan juga sponsor yang cukup. Seorang anak jenius mungkin mampu untuk menciptakan karya terhebat di tangannya, tetapi jika tidak ada yang mau membayar, tidak ada yang mau mendanai, maka ia akan tetap hidup dalam ketidakpastian. Ia akan khawatir membayar tagihan, ia akan stres memikirkan masa depannya seperti apa, ia akan kelelahan juga karena harus terus bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, mari kita bicarakan tentang realitas. Bidang-bidang lukratif seperti kedokteran, hukum, bisnis menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditawar, yakni stabilitas ekonomi, pendapatan yang teratur, asuransi kesehatan, jaminan pensiun, kemudian kemampuan untuk merencanakan masa depan, kemampuan untuk membeli rumah dan sebagainya dapat mereka ambil, dapat mereka peroleh ketika mereka sudah memasuki pekerjaan di bidang-bidang tersebut. Ini bukan soal serakah, ini soal keamanan dasar, ini soal memiliki pilihan bagi setiap individu. Seseorang dengan pekerjaan yang stabil dan juga pendapatan yang cukup mempunyai ruang untuk bernafas. Ia bisa membantu orang tuanya yang sakit nantinya, ia bisa menyisihkan uang untuk tabungan darurat, ia juga bisa mengambil cuti ketika ada sesuatu yang mendesak ataupun membutuhkan istirahat. Seseorang yang bergantung pada bidang non-lukratif tidak mendapatkan semua hal-hal itu. Pendapatannya tidak menentu, kemudian tidak ada jaminan, satu musim yang buruk bisa menghancurkannya, dan suatu sakit yang serius juga bisa membuatnya jatuh miskin. Sebagai orang tua, saya tidak akan membiarkan anak saya hidup dan juga dalam ketidakpastian seperti itu nantinya, karena saya tidak ingin hanya menghormati bakatnya, tetapi saya ingin menjamin masa depannya seperti apa. Saya ingin melihatnya sukses, saya ingin melihatnya bahagia dengan finansialnya yang stabil di masa depan. Bakat itu nyata, tetapi dunia, tagihan, biaya hidup, sakit, dan juga hari tua itu jauh lebih nyata dan jauh lebih menyakitkan. Saya tidak akan mengorbankan keamanan dasar anak saya nantinya demi idealisme bahwa bakat harus dikejar apapun resikonya. Kemudian, mari kita berpikir jujur, anak jenius itu memang istimewa, tetapi ia tetap anak-anak. Ia tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari pilihannya di masa depan. Ia tidak tahu bahwa bidang yang ia cintai mungkin tidak akan pernah memberinya cukup uang untuk hidup. Ia tidak tahu bahwa dunia ini tidak akan selalu ramah padanya. Dan disinilah peran orang tua. Timbro tadi mengatakan, sekalipun tidak sukses, anak akan lebih terbuka terhadap orang tuanya. Lalu apakah statement ini membuat anak yang lukratif menjadi tidak terbuka terhadap orang tuanya? Jawabannya adalah tidak. Anak lukratif tetap dapat
terbuka terhadap orang tuanya, dan mereka juga memiliki jaminan stabilitas ekonomi kemudian finansial yang baik di masa depan. Selain itu, orang tua bukanlah penggemar dari anaknya. Orang tua adalah pelindung, pemandu yang akhirnya menjadi penanggung jawab atas anak mereka sendiri. Ketika anak tumbuh dewasa dan juga kesulitan bayar tagihan, ia tidak akan berkata, "Ayah, ibu hebat telah mendukung mimpiku." Ia akan bertanya, "Mengapa kalian tidak memperingatkanku? Mengapa kalian membiarkanku menjalani jalan yang terlalu beresiko bagi masa depanku seperti ini?" Saya tidak ingin mendengar pertanyaan itu dari anak saya nantinya. Saya tidak ingin menyesal di kemudian hari, dan saya tidak ingin membuat anak saya menderita karena tidak memiliki finansial yang cukup di kemudian harinya. Saya tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin masa depan setiap orang. Hanya dirinya sendirilah yang akan bisa membuat masa depannya menjadi lebih cerah, menjadi lebih baik nantinya. Bidang lukratif pun tidak kebal dari krisis, tetapi probabilitasnya jauh lebih baik dibandingkan bidang non lukratif. Peluangnya jauh lebih besar, dan sebagai orang tua nantinya tugas saya adalah memaksimalkan peluang anak saya untuk hidup layak dan juga bahagia, bukan sekedar membiarkannya mengejar bintangnya, bukan sekedar membuatnya mengejar apa yang ia inginkan, tetapi apa yang ia butuhkan. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah suatu gambaran mengenai bidang lukratif yang harus dikejar oleh anak-anak yang memiliki talenta di bidang non lukratif. Mereka akan memiliki finansial yang baik nantinya, mereka akan memiliki stabilitas ekonomi yang tinggi dan juga dalam jangka panjang. Saya tidak membenci seni, saya tidak membenci akademi, saya juga tidak membenci olahraga yang tidak umum. Saya menghormati semua orang yang berdedikasi di bidang itu dan juga memiliki karya yang luar biasa. Tetapi saya juga realistis. Dunia ini tidak adil, terlebih lagi bagi orang yang tidak memiliki finansial yang baik. Dunia ini tidak selalu menghargai bakat sebagaimana mestinya. Dunia ini lebih sering membayar apa yang mempunyai nilai pasar, bukan apa yang mempunyai nilai seni atau intelektual. Dan sebagai orang tua nantinya, saya tidak bisa mengubah dunia, tetapi saya bisa melindungi anak saya dari kekejaman dunia. Saya akan mengarahkannya ke bidang lukratif. Saya akan memastikannya ia punya ijazah yang dicari pasar, keterampilan yang dibutuhkan industri, dan juga jaringan yang membantunya mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan setelah itu semua aman, ia bebas mengejar bakat non lukratifnya sebebas-bebasnya sebagai hobi. Terima kasih.